Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu faridah, yakni wajib, dan hukum asal daripada menuntut ilmu itu adalah fardhu ain. Maklum indana, di sisi kita semuanya, bahwasanya kewajiban itu didefinisikan oleh para ulama menjadi dua, yakni fardhu ain dan fardhu kifayah. Adapun fardhu ain yaitu suatu kewajiban yang tertuntut untuk melakukannya semua individu dari kaum muslimin. Adapun fardu kifayah secara umum difahami bahwasanya ketika ada satu bagian dari kaum muslimin yang melakukannya, maka telah gugur kewajiban pada yang lainnya, sehingga andaikan yang lainnya tidak melakukannya maka tidak berdosa, akan tapi terluputkan dari dia keutamaan-keutamaan yang banyak, yang itu menjadi bekal bagi seorang muslim di negeri akhirat nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan adapun menuntut ilmu itulah masuk pada bagian fardhu ain. Ini pada asalnya. Kemudian tatkala ilmu itu diperinci, maka akan ada bagian yang seseorang itu masuk pada fardhu ain dan masuk pada fardhu kifayah. Yang ini nanti berkaitan dengan ilmu apa itu yang seorang mukmin harus mengambilnya sehingga terhukumi dia fardhu ain, dan ilmu apa yang seorang mukmin atau seorang muslim itu bila mana sebagian dari mereka telah melakukannya, maka yang lain tidak terhukumi fardu, namun terluputkan dari dia kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu itu adalah warisan. Ilmu itu warisan karena para nabi dan rasul itu la yurithu dinaron wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar, mereka tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Nah, kalau namanya warisan, nek si A itu punya anak 5, maka hak waris itu jatuh pada 5 anak ini atau kepada ahli waris yang di bawahnya. Tonggone sing gak enek hubungan apa-apa, meskipun dia bertetangga dekat, berakrab ria dengan dia, maka dia tidak punya hak waris tersebut. Itu waris, beda dengan infak, sedekah, hadiah. Nah, ini beda. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan warisan kepada kita ilmu, maka harta warisan itu harus diambil dari ahlinya. Dan yang berhak menerima waris itu juga dari ahli warisnya. Maka tidak pernah kita dididik untuk mengambil harta waris, yakni ilmu agama, itu dari namanya Ustadz AI atau aplikasi AI, ya. Itu.
Meskipun dia pintar dan bahkan sangat pintar, tapi tak pernah AI atau AI itu ketika ditanya akan mengatakan Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Tak pernah. Tako apa wae dijawab. Salah bener urus wong daerah dosa. Dan hari ini kita perhatikan begitu banyak manusia yang ingin mengambil warisan itu bukan pada pemilik harta waris tersebut. Nah, ini perlu kita sadari. Karena hari ini begitu luar biasa itu. Sehingga kita harus mulai menata diri, menyadari kepada siapa harta waris itu kita ambil. Dan layakkah kita menjadi ahli waris dari harta waris tersebut. Nah, disinilah kenapa saya mukodimai pada pertemuan kita malam hari ini dengan sedikit mengingat hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, ini yang dimaksud ilmu agama. Nah, ilmu agama ini nggak bisa tidak kecuali yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh para pengembannya. Maka nggak bisa tidak kita harus mengambil ilmu itu dari ahlinya. Maknanya dari orang yang mengambil ilmu dari guru terus ke atas. Tapi bukan dari aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau sekedar digunakan untuk membantu nggak masalah. Tapi kalau dia dijadikan sebagai rujukan utama, maka ini berarti dia tidak mengambil harta waris dari pemilik warisan. Dan tentunya dia nggak berhak untuk menjadi ahli waris. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menindaklanjuti apa yang pernah kita kaji beberapa kali berkaitan dengan zikrullah. Dan kita telah melewati lumayan banyak bacaan-bacaan zikir yang telah diajarkan dan diriwayatkan melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang telah berlalu bagi kita, diantaranya hadis atau zikir-zikir pagi sore, Bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma bika amsayna wa bika asbahna ila akhir, atau Allahumma bika asbahna wa bika amsayna ila akhir, ya. Atau a'udzubika lidzatillahi tamati min syarri ma khalaq, atau juga akhir dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Gimana itu? Wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ila akhir. Dan masih banyak juga sampai kita telah masuk pada zikir ketika keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla ila akhir. Dan yang masyhur diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, dari zikir-zikir yang banyak ini tentu tidak akan memberi manfaat apa-apa, ya. Sebagaimana guyonan poster-poster di kendaraan-kendaraan angkut itu, seberat apapun pekerjaanmu, kalau enggak engkau laksanakan maka tidak ada rasa beratnya. Itu kerjaan. Adapun zikrullah, sesedikit apapun dan sependek apapun zikir itu dengan fadilah yang sangat besar, maka tidak akan pernah kita dapatkan fadilah keutamaan itu kalau tidak kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan. Jadi, dan begitu banyak doa-doa mustajab, zikir-zikir yang dijanjikan penjagaan, ya, di sana. Namun kadang kita merasa tidak mendapatkan faedahnya. Kita nggak merasakan faedahnya. Aku wis maca iki lho. Aku wis zikir pagi iki, wis sore iki, malam juga zikir iki, mau tidur juga sudah membaca Bismikallahumma amut wa ahya, sudah baca ayat kursi, sudah baca Allahumma fatiras samawati wal ardi ila akhir, ya. Tapi kenapa saya masih begini? Saya masih diuji dengan begini. Saya masih ditimpa musibah A, B, C, D. Ya. Ada beberapa faktor yang malam ini insya Allah akan kita sebutkan berkaitan dengan apa yang dibutuhkan bagi kita
agar apa yang kita lafazkan dari lafaz-lafaz yang teriwayatkan dalam hadis tersebut benar-benar sesuai yang dijanjikan. Namun sebelumnya di sini saya nukilkan suatu ayat dalam surat Ar-Rum ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastahiffannaka alladzina la yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah yang mesti benar-benarnya. Jadi kaum muslimin kalau disodorkan kepada dia firman Allah, hendaklah dia benar-benar meresapi. Enggak ngeresapi omongane sing ngajari nggih, tapi meresapi firman Allah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak." Nah, ini Allah loh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum. Allah wis ngomong dewi. Sabaro sira Muhammad. Ini asal dari ayat ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu orang yang paling sabar di antara manusia. Sapa sing ngluwi kesabarane Nabi Muhammad? Iku lho karo Allah masih diperintahkan, sabaro sira Muhammad. Apalagi kita. Wahai umat Muhammad, bersabarlah engkau. Ketahuilah kesabaranmu itu enggak sia-sia. Kenapa? Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar dengan amalan-amalan yang dituntunkan itu adalah hak. Bukan kebohongan. Bukan janji-janji orang yang bekerja atau takut kepada ancaman atasan. Bukan. Tapi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Hak. Jadi ketika kita menyadari bahwasanya Allah itu janjinya hak, ya harus percaya. Percaya itu mekaning ati. Gak percaya kur lahir tok. Percaya rek. Ning atine sik ruwet. Atine lek disodori suatu amalan, suatu perintah, dia masih bimbang. Nang Allah lu kok bimbang. Padahal Allah adalah Rabbuna wa ilahuna. Rob kita lek ditakoki aja kok kita cah cilik sing rung beneh ya. Istilahnya belum mukallaf, itu kadang takok sapa le sing nyiptakne awakmu? Allah. Nyipta loh. Bukan cuma menghiasi kita kayak apa? Klinik-klinik kecantikan dengan berbagai skincare-nya itu ya. Bukan kurmoles, enggak. Bukan sebagaimana kita punya motor wis elek digosok kemudian disepet ulang biar indah, bukan sekedar ini nyipta loh. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kulli syai'. Asai syai'un, bukan asai ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dalam lughah Arabiyah itu nakirah yufidul umum. Jadi segala sesuatu. Nakirah itu syai'un itu menunjukkan sesuatu segala-galanya. Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita. Kemudian Ar-Razik Allah yang memberi rezeki kita. Al-Mudabbir Allah yang memelihara kita. Allah bocah sing rung mukallaf wae ditakoki ngerti. Dan ini nggak bisa kita ingkari, baik secara dalil nakli, ya ini dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun dalil akli. Dikisahkan dalam suatu kisah, dahulu ada orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai Rob, nggak mempercayai adanya Sang Pencipta. Ya dia ngingkari, dan hari ini banyak. Meskipun dia tidak menisbatkan dirinya kepada ateis, ya. Banyak. Meskipun KTP-nya KTP beragama. Dahulu orang itu betul-betul mengingkarinya.
Kemudian oleh salah seorang ulama, dia ditanya, tahukah kau di sana ada sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu memuat begitu banyak muatan. Ada binatang, ada harta perbendaharaan, ada aneka bahan makanan. Kapal itu berlayar, dia berjalan dari satu pelabuhan, menaikkan muatan, kemudian berlayar lagi sekian waktu lamanya, kemudian singgah di pelabuhan yang lain, kemudian menurunkan makanan. Dan begitu seterusnya dengan teratur, dengan tertib. Kemudian si ulama menanya orang tersebut, apakah engkau meyakini bahwasanya kapal ini berjalan menaikkan penumpang, menurunkan muatan itu tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang menahkodainya? Orang yang berakal tentu akan bilang, gak mungkin. Gak mungkin. Pasti ada yang menahkodainya. Kalau sekarang, kalau nggak nahkoda langsung, mungkin nahkoda lewat kayak drone itu tuh. Nggak harus naik drone-nya, tapi dia pakai remote, ya. Atau mobil-mobil listrik yang katanya canggih-canggih sekarang. Nah, itu tetap ada yang mengendalikannya, menahkodainya. Sehingga si orang yang menolak Tuhan ini pun menjawab, nggak mungkin. Nah, ini fakta nyata, nggak mungkin. Kemudian ditanyakan oleh ulama tersebut, itu kapal yang sedemikian itu, lalu bagaimana dengan alam yang sebegitu luasnya, sebegitu tingginya, sebegitu besarnya? Apakah engkau meyakini dia sama sekali nggak ada pengendalinya? Akal yang sehat tidak akan berpikir tanpa pengendali. Nah, secara akal, yang akal ini loh, masing-masing orang berbeda. Ada yang akali cerdas, ada akali kurang. Itu pun secara akal bahwasanya mesti ada Rob yang menciptakan, memelihara, dan mengendalikannya. Apalagi dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, sedangkan kita kaum muslimin sudah benar-benar tahu bahwasanya Allah Rob kita, ya. Dan dia mengatakan, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Benar. Kudu yakin. Sini, satu. Terus yang kedua, Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, wala yastahiffannakal ladzina la yuqinun. Ini juga dorongan bagi kita untuk menjadi orang yang punya keyakinan, punya pijakan, tapi juga harus sadar di sana ada lawan. Di sana ada lawan. Kata Allah, dan janganlah engkau merasa takut atau membuatmu takut orang-orang yang tidak yakin tersebut. Allah pasti menetapkan janjinya, dan janjinya benar adanya. Kemudian ketika datang ajaran syariat Allah, baik berupa zikir atau amalan-amalan yang lain, dan Allah menjanjikan suatu keutamaan padanya, ya. Kemudian kita yakin, namun tiba-tiba kita goncang ketika ada orang-orang nggak yakin ngomong. Contohnya doa keluar rumah. Ini ajaran Rasulullah, okay? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita mengucapkannya ketika keluar rumah, maka dikatakan oleh Rasulullah, kufita wa wukita. Kau dicukupi. Rasulullah nggak mengatakan dicukupi rezekimu, nggak mengatakan dicukupi kendaraanmu, nggak mengatakan dicukupi kesehatanmu, tapi umum kau dicukupi. Apa sih nggak ada awakmu ora cukup, dicukupi. Nah, ini janji ya. Rasulullah menetapkan seperti itu, dan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejujuran Rasul dan kebenaran Rasul. Bahwasanya Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali
dia itu mengatakan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti bener apa yang dikatakan Nabi berarti dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang hak tadi. Ya. Kemudian datang orang-orang yang ragu. Seperti dikatakan ayat ini. Orang-orang yang enggak yakin. Yo masa kur ndonga-ndonga tok. Masa kur zikir ngono iso kaya ngono, iso oleh pahala kaya ngono, iso dicukupi kaya ngono. Rasulullah dielingni oleh Allah. Wala madza yastahifannaka alladziina la yuqinun. Aja dadekne sliramu iku keweden wae Muhammad. Gunemane wong-wong sing gak yakin iku mau. Sing gak yakin bene gak yakin, wong ragu gene gak ragu. Wong gak ragu iki, wong ragu itu ya. Ibaratnya nguwat apa nguwat itu? Naik di jembatan itu ya. Naik di jembatan itu. Kalau orang ragu, sak gedine kaya apa jembatan iku wis wedi. Ya. Iki bener. Iki mari dibangun. Kayak engko pas tak idek, pas aku lewat motor, numpak motor lewat kono, lah kok pas aspale tibake jeglok. Ragu, nggak berani lewat. Nah yang yakin, yang tahu persis bahwasanya jembatan itu betul-betul kuat, ya dia enak aja. Masa orang yang yakin seperti ini, ada orang yang ragu kemudian dia bimbang. Iya yo, kok kayak iyo. Ini keyakinan. Masa terkalahkan dengan keraguan. Nah ini Rasulullah pun diingatkan oleh Allah seperti itu. Nah apalagi kita, maka jangan sampai orang-orang yang nggak yakin dengan janji-janji Allah ini membuat kita takut. Gue ojo-ojo ngono. Nah, saya sampaikan di sini agar betul-betul yakin. Pun to lek jenengan yakini beres urusan. Gak percaya yakinono. Lek ra beres berarti durung yakin. Nah, sing janji Allah. Nggih, sing janji Allah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah mengetahui bahwasannya apa yang dijanjikan Allah itu adalah hak, mesti benarnya, dan kita juga sudah diingatkan agar tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ragu. Nah, saatnya kita beramal, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari azkar atau zikir-zikir yang kemarin kita sebutkan. Agar asbab tersebut terhasilkan apa yang dijanjikan, syaratnya yakin. Kemudian pada selanjutnya, agar zikir kita bermanfaat, agar zikir kita terhasilkan apa yang dijanjikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, bukan katanya Pak Bupati, bukan katanya Pak Presiden, bukan katanya dosen, bukan katanya tukang jahit, tapi katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kata Allah, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah. Di sisi yang lain Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, kata Rasul. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika ayat ini disebutkan fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, maknanya beribadahlah engkau kepada Allah. Dan doa itu, zikir-zikir itu termasuk ibadah. Maka beribadahlah engkau kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan betul-betul mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan ibadah tersebut. Nah, syarat ibadah, syarat zikir itu diperintahkan Allah wajib adanya ikhlas. Ojo koyok bocah-bocah sing belajar niko biasanya nang pak gurune pas nang TPA, ayo dihafal nih doane, dihafal nih, ayo dipraktek nih, nanti pulang mlebu metu omah ya blundus ngono ae.
mlebu ya mak kluthuk, moro-moro wis nang gurine ibuke, metu ya wis mak blundus gitu aja. Tapi kita maklumi kalau itu anak-anak yang memang belum mukallaf atau bahkan belum tamyiz, belum berakal. Tapi nek wong tua kayak kita koyoke lek dimaklumi ya sing maklumi sing perlu dimaklumi malah. Nggih. Jadi diperintahkan pada kita dalam mengamalkan azkar, doa, ibadah itu betul-betul mengikhlaskan. Nah, ini agar apa yang Allah janjikan terwujud pada kita. Akhirnya para terwujud dimungkinkan belum ikhlas, ya, dimungkinkan belum ikhlas. Kemudian kata Allah, walau karihal kafiru. Nah, dikait neneh dengan musuh-musuh kita. Ya. Walaupun nek awakmu ikhlas, walaupun orang-orang kafir itu karihun, membenci. Wong kafir iku lek nek wong muslim ikhlas, pegel. Jembek deh, muring, gemes, marah dia. Kenapa? Karena dengan keikhlasan kaum muslimin tersebut, kaum muslimin akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Nah, wong kafir ngerti, lek iki diwai dijanjikan Allah, remuk kita. Musuh-musuh itu akan sengsara. Maka mereka akan benci kalau ada kaum muslimin ikhlas di atas keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka membuat cara, membuat makar, membuat sarana-sarana bagaimana kaum muslimin itu enggak ikhlas. Ya bener ibadah ning menjadi konten saja. Dan hari ini konten itu menjadi seakan-akan Tuhan. Ya. Ibadah lek ra diposting koyoke durung ibadah. Ya. Dongo sampai saya pernah, tidak tahu dulu pernah saya ceritakan enggak, berapa waktu yang lalu sudah agak lama, saya belanja di Solo, kemudian saya singgah di masjid sing jereke gede mewah itu ya, masjid Syekh, kenapa di Solo itu? Syekh Zaid apa Syekh Yazid, yang masjid katanya berapa triliun itu. Nah, di sana niku biasanya aku roh wong ngono ki wong konten Dek medsos. Ternyata saya lihat di depan mata saya. Saya masuk ke situ mau sholat dengan kemenakan dan anak istri saya. Nah, kemudian pas saya masuk di ruang utama masjid, di situ kan tiangnya besar-besar gitu. Tiangnya mungkin bisa jadi sampai 100 juta itu satu tiang di depan itu. Nah, itu ada satu anak muda, bukan anak remaja gitu. Ya, umur-umur lek ndelok blegere ya sekitar 25 sampai 30. Maksudnya wis memang wis pemuda gitu. Jadi dia doa gini, bukan menghadap ke kiblat ya. Dia doa, kemudian di depan ini pakai napa niku? HP yang dikasih tiang itu loh, napa? Tongsis apa itu ya. Nama tripod ya, tripod. Jadi kula kaget, tenan kaget. Biasanya aku roh ngene iki lho nang film, rek nang konten ini. Ternyata benar ada seperti itu, ya mungkin dia sedang membuat konten. Itu satu. Ada satu kisah juga. Saya waktu itu di Kabupaten Goa. Goa itu Sulawesi Selatan, agak di atasnya Makassar gitu. Waktu itu ada muhadharah, ada beberapa asatid dari Sulawesi. Kemudian dalam materi itu ada acara dialog interaktif. Ya. Itu di Masjid Syekh Yusuf Goa itu masjid, kalau sini masjid kabupaten gitu ya. Nah, kemudian datang seorang dokter waktu itu dari IAIN di sana, di Sulawesi sana, seorang dokter. Nah, kebetulan sang moderator dari daurah itu juga dokter tapi pegawai Pemda. Cuma kalau ustadz-ustadznya tanpa titel, ya, tanpa titel. Tapi modernya dokter waktu itu cerita kalau saya juga dokter dari Australia, pengambilan doktoralnya. Nah, kemudian si dokter yang peserta itu ngomplain si ustadz. Das, bantah. Tadi katanya acaranya dialog interaktif. Lah, saya dari tadi seakan hanya menerima sepihak.
Terus membantah. Dia ingin bantah materi yang disampaikan itu sebenarnya. Seret, saya ini dokter, dia nyebut dirinya, saya ini dokter. Dan acara-acara seperti ini sudah biasa kami lakukan. Secara makna ini saya kisahkan gitu. Bantah, seret. Akhirnya sampai geger. Bahkan waktu itu ada yang terprovokasi dengan pola seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa dikendalikan. Nah, ringkas cerita, pas kejadian itu kemudian datang waktu zuhur dan dikumandangkan azan. Nah, setelah itu kan kita pada persiapan sholat dan ternyata sang dokter itu tadi malah nggak ikut sholat jamaah zuhur. Itu keadaan. Jadi dia dokter di bidang agama ternyata dijadikan sebagai konten. Nah, inilah kenapa kita diperintahkan untuk ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala walau karihal kafirun, kata Allah. Walaupun orang-orang kafir itu tidak mensukainya. Nah, jadi ikhlas niku selain dibenci setan juga dibenci orang-orang kafir, itu bab selanjutnya. Adapun agar doa kita juga terkabulkan di sana selain ikhlas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Ud'ullah, berdoalah engkau kepada Allah." Nah, zikir-zikir yang kemarin kita pelajari kan kebanyakan berbentuk doa, atau enggak? Contohnya ketika keluar rumah itu, Allahumma a'udzubika, atau riwayat lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat dan aku disesatkan. Au azilla au uzalla, dari aku tergelincir dan digelincirkan, dan seterusnya. Ini kan doa. Maka Rasulullah perintahkan agar doa itu terkabul. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian betul-betul yakin kalau Allah akan mengabulkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, ud'auni astajib lakum, dalam ayat yang masyhur. Berdoalah kalian astajib lakum, maka pasti aku akan kabulkan, akan ijabahi doa kalian. Nah, ini janji Allah. Jadi ojo sampai ketika kita zikir kita ragu. Makanya Rasulullah memberi catatan, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu itu benar-benar yakin bahwasanya doamu pasti akan diijabahi. Ragu piye? Bukankah di sana Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, kata Allah. Aku itu tergantung zon dari hambaku. Lalu kalau si hamba itu dalam doa ragu, kok apa iya sih akan diberi keutamaan seperti ini? Ya akhirnya oleh Allah yang nggak diberi, wong dia ragu. Allah tergantung hambanya, ragu apa yakin. Dan Rasulullah menetapkan di sini mukinun bil ijabah, yakin akan dikabulkan. Ini pengen doa kita, zikir kita bermanfaat, terkabulkan sebagaimana fadilah yang dijanjikan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa'lamu annallaha la yastajiba du'aan min qalbin ghafilin lahin. Nah, ini juga harus menjadi catatan ketika kita zikir. Maka nilai metu, umpamanya saya ulang-ulang contoh keluar rumah aja ya, karena ini yang paling sederhana. Sing tenanan, sing serius gak? Mentang-mentang keluar rumah sakarepe dhewe lalai. Nah, kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan suatu doa yang muncul dari hati yang ghafil lahin, yang ghaflah, hati yang lalai. Hati yang lalai. Lah gimana kita berdoa pada Allah akan diberi keutamaan? Bagaimana? Zikir pagi sore diantaranya membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali yang kemarin kita telah lalui. Dijanjikan di sana tidak akan yang lebih utama nanti di hari kiamat
dengan suatu bawaan melebihi orang ini kecuali orang yang juga mengamalkan amalan yang sama atau bahkan lebih. Bagaimana itu akan diberi keutamaan yang dijanjikan di saat maca subhanallah wa bihamdi, macane subhanallah wa bihamdi. Yang diperintahkan tuh subhanallah wa bihamdi, bukan subhanallah hamdi. Apa subhanallah hamdi? Kayak zikir pada sholat niku lho. Kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dalam riwayat lain ada 10 kali. Nah, kita yang masyhur 33 kali masing-masing. Nah, itu kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu perintahnya baca subhanallah. Tapi yang sering terjadi napa? Subhanallah, 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 subhanallah. Dari opo? Ngono jauh keutamaan yang dijanjikan. Ya ora, perintahnya kan maca subhanallah. Ini maca apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi jari itu, ini kan biasanya orang ngitung pakai ini juga, ada yang pakai gini. Ya, kalau yang pakai ini gini. Nun sewu nggih, gambarkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Wah, 33 sak nyuk lho. 15 pisan nggih. Subhanallah, 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 subhanallah. Padahal kalau subhanallah, 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 subhanallah. Paling cepet-cepet lho. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini pun cepat. Dan kita sering melihat orang zikir itu mau coba 30 itu gini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang subhanallah, 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 subhanallah. Lah iya apa rek? Nggih. Nah, makanya kata Rasulullah, Allah nggak akan pernah mengabulkan doa yang muncul dari hati yang ghafil, yang lalai. Ya lalai yang ngono ki maca subhanallah yang gleber wae. Ya, sak lesan-lesane kadang gleber enggak kewaca. Nah, oleh sebab itu agar doa kita dikabulkan, jangan sampai hati kita lalai lek maca ya tenanan dan diresapi maknanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ya. Gitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Ya. Puncak dari kebagusan itu al-husna. Ya, al-husna itu hasan itu bagus, adapun al-husna itu puncak dari kebagusan. Jadi Allah itu memiliki nama yang mencapai puncak kebagusan, nggak ada yang melebihinya. Ya. Allah memiliki al-asmaul husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menyebut asmaul husna tersebut. Ya. Jadi kita dalam berdoa, nah alhamdulillah doa yang kita pelajari rata-rata di sana ada asmaul husnanya, baik ar-Rahman, ar-Rahim, Ghafur, atau As-Sami, Al-Alim. Ya. Tapi dibaca dengan benar sesuai aturan yang diajarkan Nabi. Karena apa? Diperingatkan di sana, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ada, ya, ada yang seperti itu. Kata Allah, dan tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ada niki nggih, wong koyo ngeten niki ada. Makanya Allah sudah peringatkan. Karena Allah menciptakan, Allah tahu itu. Jadi kita harus meninggalkan cara-cara yang enggak benar dalam berdoa, apalagi dalam menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kadang di sana nama-nama Asmaul Husna tinggi perkara-perkara mungkar, nggih pengasian. Ya, biasanya kan ben disenengi sapa? Maca Asmaul Husna. Nah, itu akhirnya untuk supaya seneng dipacari. Nah, ini perzinaan. Nah, ini orang-orang yang menyimpang dalam membaca Asmaul Husna, diantaranya seperti itu. Ya, diantaranya seperti itu. Nah, ini 3 poin berkaitan dengan agar doa kita dikabulkan, yakni ikhlas, kemudian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan, kemudian kita tidak lalai, yakni khusyuk, ya, dan selanjutnya bahwasanya jangan sampai kita menyimpang dalam menggunakan doa-doa yang kita telah ambil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Sebelum kita tutup, saya akhiri dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Ini menjadi pegangan kita juga. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, kita hidup, ya, menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bukan paling banyak, ya, tapi paling bagus amalnya. Insya Allah pada penjelasan-penjelasan yang lain akan kita susulkan di majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah maupun dari kalam ulama kita. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.